Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan vlog yang tidak penting ini bersama gue Papa Zidan. Kali ini yang akan gue mau sharing adalah tentang konten terbaru gue. Sebenarnya sih jadi gara-gara ada dead jokes itu dari Amerika kalau gue lihat sih. Nah itu yang akhirnya gue kepikiran buat bikin, rupanya jok-jok itu jok-jok one liner ya, jok one liner atau short joke lah ya, kalau gue bilang one liner yang juga setelah gue lihat-lihat kok kayaknya para prosdowskian gitu, yang artinya lo harus balik dulu ke setup sampai punchline itu lo harus balik dulu ke setup. Sebenarnya tadi dia ngomongin apa sih? Nah itu yang agak rumit juga memang, dan gue sengaja pilih joke itu karena gue bilang itu bagus dan belum banyak dipakai sih. Sebenarnya gue juga pengen balik lagi ke dunia stand up komedi, tapi gue tidak bisa untuk ke storytelling. Itu masalah gue dari dulu sampai sekarang. Masalah gue di situ, gue tidak bisa storytelling. Dengan kondisi gue yang sekarang ini mata juga lagi masalah gara-gara gula, gue dari masa penyembuhan, mudah-mudahan cepat selesai, cepat sembuh. Dan rencana memang mau ke dokter, tapi di sela-sela waktu itu gue mumpung masih bisa nih, masih bisa alhamdulillah dikasih peningkatan lagi dari tadinya udah turun terus mulai cerah-cerah lagi, kelihatan lagi. Gue juga mulai bikin video afiliasi. Nah terus satu hal lagi yang gue temuin kemarin itu ya, dead jokes ya, daddy's joke kalau nggak salah akunnya itu di Instagram. Nah gue pakai itu, gue terjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia dan gue coba menyesuaikan dengan kultur Indonesia. Nih itu masalah banget sih memang. Memang effortnya di situ yang harus gue kerjakan gitu. Nah satu hal lagi, kenapa sih gue harus pakai mic ya, mikrofon itu sebenarnya biar nggak lari gitu di kamera tuh, karena kan penglihatan gue masih terbatas nih, masih agak-agak burem. Di kamera itu bisa nggak lari, gue cuma patokan buat gue di depan kamera itu sih harus pakai mic, bukan sok-sokan stand up, enggak. Cuma memang gue juga stylenya mau style stand up gitu, memang mau begitu dari biar memperkuat temanya, tema-tema stand up. Gue pikir ya sudah pakai mic, kebetulan ada bekas apa namanya, bekas promo-promo gitu yang standard bending ya, standing banner, itu standing banner. Nah kayak gitu gue pakai dan gue modif untuk jadi mic holder ya, apa namanya, tempat mic lah ya, buat buat standing mic ya. Nah, gue pakai itu. Ada juga yang standing mic dari Bang Mucol ya, cuma kan agak ribet dia. Nah, ini cuma tiang doang, akhirnya gue pakai. Itu sebenarnya buat patokan gue sih, blockingan gue. Aduh, alhamdulillah. Itu blockingan gue, karena gue cari tahu di mana. Sebab kalau nggak pakai itu gue kemana nih? Nggak kelihatan kamera segini aja, di jarak segini nggak terlalu jelas gue nya gitu. Cuma kalau lagi ada cahaya masih aman gitu. Kalau udah nggak ada cahaya nih, kalau mulai gelap nih si handphonenya nih, dia mulai apa namanya, mulai cahayanya mulai redup, dia apa, energy saving ya. Nah itu yang gue coba pakai, dan akhirnya gue kasih tuh. Sama satu lagi gue bikin juga jokes yang memang sebenarnya sih bukan mau bersuara ya, point of view aja sih. Point of view masalah kemarin yang MBG ada apa namanya, ada belatungnya. Gue coba ambil dari sisi sebagai apa, sekolah STMCK masih gue coba masukin lagi, karena banyak gue berpikir bahwa itu ada mungkin bisa masuk ke STMCK ya. Nah itu gue coba naikin itu lagi, dan gue sudah ada bajunya. Kan kemarin kan akhirnya coba gue samain sama baju matematik. Cuma gue nggak mau itu ada satu kemeja lagi dipakai nama atas nama sini Papa Zidan nih. Nah itu beberapa gue kenapa harus pakai standing mic adalah karena memang buat blockingannya gue. Posisi gue tuh blockingan di kamera udah gak gitu. Gue coba lihat dulu. Jadi gue tetap ngeblocking di situ dan posisi bisa di tengah. Makanya begitu. Ini juga agak-agak PR juga begitu ngeditnya ya. Gue harus gedein dulu, gue zoom dulu posisinya di tengah. Nah itu gue coba pakai itu, dan gue coba juga dengan joke-joke yang memang mungkin beberapa orang bilang aneh, beberapa orang juga ada yang kemarin komentar nggak guna katanya gitu kan. Ya gue sih terus aja sih. Artinya gini guys, ketika lo berkonten dan memang orang-orang belum bisa menerima itu, terusin kalau gue bilang. Biar mereka akhirnya yang nyerah, nerima juga jokes-jokesnya segala macam. Itu yang lo terusin. Waktu gue matematika gitu, gue harus semua bahwa ini salah satu style gue dan ini belum orang punya gitu. Akhirnya gue coba masukkan ke situ, beda dengan yang lain iya,
Karena memang dengan perbedaan itu orang bakal ada tontonan lain gitu, alternatif lain untuk mereka, hiburan lain buat mereka kalau buat gue ya. Nah, artinya ya gue ke Sumeke dan matematika jadi. Tapi sekarang ini matematikanya bukannya gue turunin, enggak. Cuma gue melihat bahwa hasil TKA kemarin pun dan yang memang agak-agak sedikit kecil, dan gue berpikir bahwa ya sudahlah, gue lebih banyak ke apa, materi-materi yang memang serius ya. Jadi yang memang dengan cara-cara gue yang satset-satset doang untuk kerjaan soal matematika, tapi hasilnya tuh benar gitu, hasilnya benar. Mau jadi perdebatan terserah netizen, itu yang cara yang gue sampaikan zaman dulu, karena kan gue juga bukan guru nih, jadi tidak ada masalah dengan kurikulum ya. Itu gue mau orang kan gue juga komedian, kalau gue bilangnya pelawak apa komedian lah ya. Jadi ya kalau gue salah ya gue berkomedi, kalau benar ya alhamdulillah. Semoga itu jadi juga semangat buat teman-teman yang lain, terutama yang nonton video-video gue gitu. Untuk yang matematik, dan matematik akhirnya posisinya gue coba pakai seragam lagi, cuma gue tidak bisa di belakang lagi tuh si papan tulis, tetap harus gue bangku, karena gue juga buat monitor ke si kameranya nih gitu. Takutnya agak kejauhan segala macam, gue nggak bisa monitor dengan jelas, kondisi masih begini, masih buram matanya. Sampai mungkin mudah-mudahan gue akan coba beberapa alternatif, bukan alternatif pengobatannya ya, tapi caranya untuk gue coba itu mudah-mudahan bisa teratasi nih masalah mata buram ini, jadi bisa beraktivitas normal lagi. Nah itu aja teman-teman, jadi bahasan kali ini kenapa gue harus pakai alat bantu standing mic, karena memang gue buat blocking di handphonenya nih. Yang pertama, yang kedua memang gue coba dengan format baru yang levelnya memang level short joke atau level one liner, tapi itu gue keluarkan di apa namanya, di eh, terakhir ya malam ya, itu jam-jam malam, karena memang gue melihat begitu pertama kali gue launching untuk konten itu, launching malam, besokannya tuh sampai 10.000 viewernya. Artinya memang gue juga sudah membaca pasar. Salah satu hal yang penting yang memang harus konten kreator punya adalah membaca pasarnya nih, membaca netizennya nih, klasifikasi netizennya. Gue coba upload di jam malam, ternyata berhasil, dan yang kedua juga semalam itu lumayan berhasil di angka 6.000. Artinya gini loh, gue juga menyajikan itu buat netizen-netizen gue yang memang, which is kalau malam itu kan kebanyakan kan umurnya antara 30-an ya, 30 sampai 45-an lah. Itu yang mungkin pasar apa namanya, yang bakal gue sentuh gitu, untuk yang jok-jok itu ya. Jok-jok itu sama jok-jok mungkin yang enggak tepi jurang kalau gue bilang, tapi jok-jok satir itu bakal di malam. Sebab kalau untuk siang konsumsinya bukan gitu, yang gue lihat adalah di bawah 30 nih untuk jok-jok pagi atau siang. Gue melihat pasarnya gue tuh di bawah 30 usianya ya gitu. Jadi juga dari genrenya juga mungkin all genre nih kalau untuk siang. Kalau malam kebanyakan sih kalau gue lihat yang cowok ya, yang memang tipe-tipe, kalau gue lihat yang tipe-tipe malam ini tipe-tipe pekerja yang memang bisa mengerti lah, bisa masuk lah jokes gue di malam. Kenapa gue pilih malam gitu. Jadi gue coba mengklasifikasikan itu di netizen malam dengan netizen siang atau pagi. Nah untuk apa namanya, afiliasi gue sendiri, mohon maaf kalau memang kesannya nyampah atau segala macam. Gue cuma sekedar berusaha aja, lagi berusaha. Sebab sangat susah ketika niche lo adalah tentang edukasi, sementara lo mau coba balikan itu, lo mau coba juga membuka satu niche baru yang tentang jualan. Makanya kalau jualan nih gue coba bikin tanda sendiri, bikin personal branding sendiri. Mungkin sekarang ketemunya lagi begini nih dengan si apa namanya, handuk merah ini. Nah gue coba bikin personal branding itu. Artinya gini, kenapa sih ketika gue ngomongin personal branding jualan itu harus ada punya personal branding sendiri? Buat teman-teman mungkin yang ini Papa Jidan lagi jualan nih, skip deh gitu. Takutnya begitu kan, gue menjaga itu. Tapi begitu gue dengan matematika, kondisi ya tetap dasi dan apa namanya, dan apa kemeja birunya itu, nah itu gue personal branding di situ matematik. Even gue belakangan juga kolaborasi dengan teman gue Ilu, sama anaknya juga si Dimas apa siapa gitu. Nah gue kolaborasi sama mereka, gue tetap dengan style itu.
Nah, untuk kolaborasi sendiri gue bilang sama dia tuh gue tidak mau merusak personal branding gue. Gue juga tidak mau merusak si jokesnya ini. Ketika gue berbicara atau lebih dari sekedar diam, gue bilang gue bakal ngerusak jokes lo, bakal ngerusak personal branding gue. Lebih baik gue diam aja gitu. Gue memilih untuk diam dengan tingkah-tingkah yang apa namanya, tingkah-tingkah yang biasa dilakukan orang gitu, tingkah-tingkah manusia biasa lah gitu, bukan bukan di atas itu maksud gue gitu ya. Kalau emang gue lagi makan atau gue lagi tidur, gue bakal bikin itu sebenarnya sih yang gue bilang punchline ya, tapi tersembunyi sih kalau gue bilang. Jadi punchline-punchline yang memang pesannya tuh di situ, punchline-nya tuh ada di situ sebenarnya. Ntar gue ngapain aja, gue lihat tinggal lo mungkin bakal Papa Jidan ngapain di ending videonya, ngapain nih dia. Gitu yang memang gue mau coba gue coba sajikan begitu ya. Gue bilang sama Ilu juga, lu gue nggak bisa ngomong, gue nggak usah ngomong karena gue bilang nggak perlu juga di jokes lo itu gue nggak perlu ngomong. Orang udah tahu, gue bukannya song artis, orang udah tahu gue siapa dan udah tahu karakter gue seperti apa. Gue tidak banyak ngomong, tapi biar itu dijelasin sama anaknya aja tuh. Nah, Ilu nggak bisa marah sama gue posisinya karena di situ gue tuh udah sohib banget sama si Ilu nih, udah bestian lah sama Ilu. Ilu nggak masalah karena gue tuh temennya dia banget gitu. Ah, lo kan temen gue, gitu. Mau dimarahin juga bagaimana gitu. Nggak dimarahin dia kesel sendiri deh. Itu akhirnya sih komedinya sih seputar itu ya. Makanya beberapa orang juga teman-teman dia tuh yang memang sudah senior bilang lo lucu, video lo lucu, tapi gue nggak tahu lucunya di mana. Nah itu yang gue bilang hidden hidden funny ya, apa kelucuannya di mana tuh gue juga nggak tahu. Nah itu yang memang kita sajikan dan gue bilang kita gantung aja lu. Jadi memang sat set jeder. Memang jok-jok singkat yang memang durasi sih sedapat mungkin cuma 15 detik atau maksimal 30 detik kan. Nah itu salah satu juga strategi konten gue yang akhirnya gue bukan bilang, ternyata yang gue tahu adalah bahwa kenapa gue dulu tidak menjelaskan konten matematika gue, rupanya Allah menakdirkan bahwa itu buat dijelasin sekarang nih sama anaknya si Ilu nih. Dia ngejelasin itu, dia ngasih tahu jokesnya ke netizen semua, jokesnya di sini. Mereka juga tahu itu bahan dari gue, bukannya basian ya. Kalau gue bilang kalau basian mah, ini gue cuma ngangetin lagi sih, remake sih. Kalau gue bilang dengan remake jokes-jokes itu kita remake lagi, kita daur ulang, kita aransemen ulang. Kalau di lagu gue aransemen ulang itu akhirnya jokes itu jadi jokes kita bertiga nih. Jadi kalau gue bilang kita tidak melucu ya lu, kita nggak ngelucu tapi itu adalah sitkom, situasinya yang jadi komedi. Nah itu yang gue coba terapkan di situ, mudah-mudahan diterima sama teman-teman bahwa ada juga di situ yang memang ternyata gue bisa menjelaskan konsep-konsep gue tahun 2022 matematikanya ya. Makanya gue bilang sama Ilu, gue harus ada di situ biar orang nggak mencaci maki anak lo nih. Bukan anak lo yang salah, biar kesalahan itu dilimpahin ke gue aja, gue bilang gitu. Dan gue harus hadir di situ di setiap video lo. Lo nggak bisa mainin itu tanpa ada gue bilang gitu. Karena gue yang akan disalahkan sama mereka dengan tingkah lagu ya gue yang seenak-enaknya aja di ending video ya. Entah tiba-tiba besok tuh ada satu video lagi yang gue tiba-tiba lagi main game segala macam ya, random aja sih pada saat itu ngapain, tapi memang gue tidak bicara satu kata pun, gue cuma paling senyum sama ekspresi doang. Nah gitu teman-teman, salah satu pengembangan dari konten yang mungkin sudah kalian punya, sebab yang gue bilang ada juga di stand up comedy itu rumus rewrite ya. Ternyata setelah gue jalanin di konten kreator juga rewrite ada gitu, dan bisa lo mungkin dengan penambahan talent gue dari satu orang bahwa itu bisa dikembangkan jadi untuk 3 orang bisa. Dan memang rewrite memang perlu kalau gue bilang. Jadi nggak ada tuh jok-jok basi, nggak ada. Lo tinggal perlu rewrite aja, terus delivery-nya lo coba lihat lagi seperti apa dengan delivery yang kekinian yang sekarang ini yang sudah lo lakukan sebagai mungkin grup ya, atau kalau gue bilang grup ya boleh. Itu lo coba delivery dari satu orang, lo coba dideliverikan dengan 3 orang. Apakah itu semakin kuat atau memang bertambah lemah? Tapi kalau gue lihat adalah itu lebih kuat dengan datangnya karakter baru Ilu dan anaknya nih. Teman gue ini berdua dan anaknya itu memperkuat sitkomnya kalau gue bilang. Teman-teman bisa berbuat hal yang sama dengan mungkin beberapa jokes kalian yang sudah pernah viral pada saat lalu.
lu remix lagi, lu arrangement ulang lagi, yang mungkin bisa menjadi lebih viral dari saat ini. Gitu aja dari gua kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.